Sebenarnya agak kalang kabut ya, cuman ya gitu. Oke. Tapi itu habis Alhamdulillahnya. semua. Alhamdulillah. Oh, setiap hari Oke. dan Alhamdulillah Kak. Waduh. Gimana sih caranya jualan yang akan laku sampai hari kiamat? Kayak tadi udah kita bahas sekilas ya. Tapi mungkin kita bisa tanya ke Bang Maula gimana sih Bang caranya? Oke. Eits, subscribe dulu. Nah, sebelum kita bocorin, kita kenalin siapa tamu kita kali ini. Seperti biasa, kita ada game dadakan. Ini nggak ada di briefing. Mudah-mudahan bisa mencairkan suasana ya. Karena ini tamu kali ini saya pribadi nggak kenal ya. Belum kenal. Oke, Kak. Apa nih Jadi kuisnya? kita punya tradisi saya namanya Games This or That. Jadi gamenya simple, cuman dikasih 2 pilihan. Jadi nanti Saif dan Bang Maula bisa jawab barengan tanpa mikir terlalu panjang. Jawab cepat gitu Jawab ya. cepat Oke, aja oke, pilihnya yang oke. mana. Oke. Pertanyaan pertama, old money estetik atau gaya glamor kekinian? Old money aesthetic. Iya, old money aesthetic. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi Iya. non estetik ya. Kayak old money ya. Iya. Dari style Kalau saya aja. estetik, karena Estetik. visual number one. Penampilan harus number one ya. Oke, terus punya toko online atau offline? Online. Offline sih. Oke. Karena kalau udah offline, pasti online-nya bakal ngikut. Beda Oke. benua. Oh, iya. Beda benua nih. Terus uang atau ketenaran? Uang. Uang. Uang daripada Of course. ketenaran ya. Terus bekerja dari rumah atau dari kantor? Dari rumah. Nggak ada pilihan ketiga kayak warkop gitu. Soalnya seringnya di warkop. Selain rumah dan kantor berarti. Iya, berarti pokoknya nggak di kantor aja. Oke, yang terakhir, spend uang untuk tingkatin kualitas produk atau untuk marketing. Marketing. Marketing juga sih. Karena Oke. karena gini ada alasannya. Ini maksudnya bagi-bagi Iya, pengalaman benar. sedikit. Kalau biasanya nih kita terlalu fokus di produk development itu kan makan atau membakar uang ya. Iya. Udah kita develop produknya nggak laku ujung-ujungnya. Jadi diimbangin aja sih. Jadi supaya kita ada dana untuk membiayai R&D lah istilahnya ya, research and development untuk produk, ya marketing dulu gitu. Jadi itu kayak jadi engine atau gasnya lah, jadi bensinnya. Marketing is number one berarti Iya. ya. Jadi teman-teman, kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Mungkin teman-teman udah pernah lihat di TikTok ataupun di Instagram ya, karena bisnisnya itu cukup viral di sosial media, khususnya yang di Aceh ya. Tapi sebelum kita kenalin, kayaknya lebih afdol kalau Saif sendiri yang kenalin dirinya dan bisnisnya ini sebenarnya apa sih? Silakan Saif. Oke. Baik, halo teman-teman semua, kenalin nama saya Muhammad Saif Sena. Saat ini berusia 22 tahun. Waduh, masih muda ya. Iya. Mantap. Saya sedang running bisnis di bakery. Namanya 3pm.bake. Teman-teman bisa cek Instagramnya. 3pm.bake. Nanti kita tayangin juga Iya, di boleh. ini. Ya basically kita jualan bakery, kue, dessert, apa yang mudah dibuat lah, apa yang Oke. bisa kita buat di rumah. Contohnya kayak yang ada di sini nih ya. Iya, contohnya ini. Wow, thank you nih lo. Iya, sama-sama, silakan ini manggilnya dinikmati. Sena atau Saif boleh, Sena juga boleh. Sena kayaknya lebih keren ya. Boleh, silakan. Nama panggung Sena. Sena. Boleh, boleh. Sena. Oke, Sena Saif boleh aja. juga. Oke, udah berapa lama nih bisnisnya Saif? Kita startnya itu akhir Maret. Tahun ini. Tahun ini. Berarti Seminggu baru ya. ingat banget itu seminggu sebelum puasa. Wow. Oke. Apakah niatnya untuk jualan takjil? Gimana tuh awalnya usahanya? Sebenarnya kalau ditanya niat dan motif ya, oke. itu tuh udah lama kali. Udah Oke. kurang lebih sekitar 1 tahun belakangan. Oke. Cuma namanya anak muda yang masih labil, ini buka nggak ya? Oke. Gitu ya, takut. Bukan Kayak passion di gagal sini. sih ini. Iya. Kayaknya nih kayak mana nih? Memulainya tuh gimana? Nah, ada satu rasa yang kayak ini waktu yang tepat. Di 1 minggu sebelum puasa itu, Bang. Nah, jadi memberanikan diri untuk buka, dapat dukungan full dari orang tua juga. Ya udah Oke. akhirnya di akhir Maret itu kita launching pertama kali si 3pm Bake ini. Oke. Kenapa kan gini nih? Iya. Biasanya ini juga unik nih. Biasanya kalau cowok itu kepikirannya bisnisnya warkop, Iya. iya kan ya, atau barber. Ini yang iya, booming iya, benar. sekarang, yang hype Biasanya sekarang. ya. Kenapa Saif? Kayaknya maksudnya hal-hal yang bakery kayak Oke. gini lah, pastry kayak Oke. gini gitu. Kenapa?
Yang pertama mungkin suka Suka makan. Suka masak. Suka masak. Suka masak. Oke. Suka masak. Oke. Makan juga. Jadi kayaknya nggak seru kalau makan sendiri. Jadi kita kenapa nggak jual aja biar orang juga bisa rasa masakannya. Suka masak. Itu tuh kalau ditanya kapan suka masak, Bang, itu dari SMP itu udah mulai ngulik-ngulik resep tuh. Oh ya. Iya, karena orang tua, saya panggilannya Umi nih, Umi sama Ayah. Umi tuh background bakery-nya juga ada. Jadi mungkin ke-influence, keikut. Jadi kepo. Jadi alhamdulillah di rumah tuh juga perintilan dapurnya tuh lumayan ada. Nah, jadi mulai kayaknya nih enak buat cookies kecil-kecil segala macam, makan segala macam. Nah, 2 tahun belakangan ini ngekonten juga tapi di akun sendiri. Jadi buat resep-resep simple gitu kan. Resep simple kayak apa cookies segala macam kan, tapi ngepostnya di Instagram pribadi. Jadi istilahnya tuh teman-teman tahu kalau Saif tuh suka masak, suka ini, suka ngekonten juga. Nah, dari situ banyak yang kenapa nggak dijual aja? Mau rasa kayak mana? Datang ke rumah boleh nggak? Iya. Kan kita ini sebagai Yujuanok muda melihat ada demand ya, ada permintaan, ada peluang langsung. Kenapa saya tidak menjual? Gitu. Jadi dari hobi, dari suka masak, akhirnya memberanikan diri untuk kita matangin lah resepnya untuk bisa dinikmati banyak orang. Berarti ini resep bikinan resep sendiri atau mungkin akan sama dengan brownies yang lain, tapi ini udah kita develop. Mungkin nanti ada, ini kok agak beda. Nanti dirasa aja deh. Kita coba sekarang mungkin. Teman-teman tungguin ya, kita ada satu part nanti di mana teman-teman jadinya bisa langsung ngerasain. Ntar dia juga biar karena se-review. Ini yang dibawa berarti brownies ya? Brownies. Ini yang ada kacang sama. Ini kacang sama ini choco chips. Choco chips. Beda topping berarti ya. Ika mau nyobain. Mau cobain? Boleh. Kita coba sekarang ya. Coba. Sekalian ini. Sir mau cobain juga? Enggak, ini lagi stop gula. Ece-ecenya. So sehat. Nanti kita buat ini ya, brownies gluten free ya. Gluten free, sugar free. Untuk orang yang mau diet ya, dapat ide bisnis soalnya baru. Kopi juga enggak gula-gula lagi saya. Ya, umur kan jadi. Aduh. Masih muda, 17 tahun. Menunggu. Gimana Kak? Enak ya. Oke. Nah, jadi gini, sambil Ika makan nih. Kan bukanya berarti Maret tahun ini. Iya, seminggu sebelum puasa. Kenapa ngambil momen itu? Karena kalau puasa, apalagi di daerah kita nih ya, menurut saya tuh jiwa orang untuk beli makanan tuh meningkat sebelum puasa. Pas puasanya. Pas puasa justru ya. Kenapa seminggu sebelum puasa? Karena butuh waktu untuk memperkenalkan. At least kalau nggak 3 hari minimal berapa gitu. Nah, di seminggu itu kayaknya ini kita kayaknya perlu at least orang tahu dulu lah lokasi di mana. Jadi pas udah puasa udah ada inilah atau tempat. Berarti lokasinya di mana nih? Kita di Brawe. Di mana? Brawe di sebelah Alfamart Brawe. Itu ada toko perlengkapan Arab gitu. Kita di depannya. Oke. Sewa gitu berarti ya? Iya, kurang lebih. Oke. Mantap. Enak guys. Enak ya, BTW ya. Saya nanggung kalau nggak dihabisin jadi sayang sekali saya lagi mengurangi gula, teman-teman. Oke. Di sini Saif. Salah satu yang bikin yang sering bikin saya itu fascinated kata orang Sigli. Ini kan orang Sigli. Maksudnya suka kagum gitu. Apalagi kan misalnya kayak anak muda tamat kuliah tahun berapa, Saif? Sejujurnya sedang tahap akhir. Tahap akhir. Iya, itu abstraksi ya jawabannya. Karena sering maksudnya lagi di ini Bang, di ujung-ujung gitu. Sedang tahap akhir. Doakan guys. Ya, amin. Lagi struggle to survive. Nah, gini, umumnya kan orang kepikiran kalau udah mau tamat kuliah atau baru tamat kuliah, itu kan timeline hidup orang, template-nya kan udah jelas ya, kayak cari kerja. Iya, tamat kuliah, auto cari kerja gitu. Nah, sementara Saif itu memutuskan untuk berbisnis.
Mungkin salah satu alasan kenapa orang nggak berani atau mungkin nggak mau bisnis adalah takut nggak laku, kan sesederhana itu. Kayak saya sendiri tadi kayak awalnya kan procrastinate ya, apa menunda gitu, takut ini kalau nggak disambut pasar dengan bagus gimana, ntar rugi segala macam. Nah pertanyaannya, dulu nggak dulu banget ya. Waktu pertama kali buka, hari pertama untuk dapatin customer pertama itu gimana ceritanya? Jadi hari pertama itu, jadi sebenarnya apa yang teman-teman lihat sekarang di meja itu bukan konsep jualannya. Oke, bukan konsep awalnya. Bukan konsep awal. Jadi konsep awalnya itu, jadi tuh di depan toko yang saat ini tuh ada satu booth gitu, dia jual tanaman, bisa dibuka kayak pada umumnya, booth yang dari besi-besi gitu. Oke. Jadi kita numpang di situ tuh, kita taruh kue-kuenya. Nah, nggak ada yang beli sebenarnya. Hari pertama nggak ada yang beli. Cuman itu kayaknya abang-abang yang jualan di toko Arab itu kayaknya, kok orang Aceh bilang kayaknya sayang ini kayak kok nggak ada yang beli, tapi dia udah semangat kali nih, belilah. Alhamdulillahnya beliau jadi orang pertama di saat itu. Sampai saat ini juga beliau mungkin masih amazed ya, yang dulu pertama tiba-tiba kok udah banyak antri nih gitu. Jadi yang beli pertama beliau di booth itu, dan itu tuh penuh tanaman. Di belakangnya tuh emang jualan tanaman yang lagi hits itu apa? Monstera gitu Bang. Macam-macam. Jadi kita kayak apa nih kok jualan kue di tempat tanaman. Jadi orang juga nggak tahu sebenarnya ada keberadaan jualan kue ini. Jangan-jangan ini tanaman baru lagi. Iya. Atau mungkin beli tanaman gratis kue, kita nggak tahu. Gitu. Jadi tanaman. Pokoknya itu udah satu booth ya, karena kita nggak ada prepare meja untuk jualan, kursi bahkan nggak ada. Jadi sepanjang jualan hari pertama itu kita berdiri Bang. Saya berdiri. Masuk ke toko lagi, penumpang duduk, berdiri lagi gitu, karena kita emang nggak ada persiapan meja, dan nggak tahu ya kenapa nggak kepikiran untuk itu. Jadi cuma bawa produk. Jadi cuma ini udah ada produk untuk dijual, istilahnya keranjang-keranjang kuenya udah ada, oke kita gaskan jualan. Diantar sama ayah waktu itu. Nah kemudian itu pelanggan pertama ya itu. Oke, itu kan karena tadi. Karena tadi. Itu apa ya? Iba. Kasihan. Iya. Atau support lah. Support. Bahasa positif. Positifnya support. Kita ambil positifnya ya. Oke. Supportif beliau. Untuk yang beneran customernya, gimana? Setelah itu kurang itu kan hamin seminggu sebelum puasa. Yeah. Kurang lebih 2 hari setelah itu. Jadi saya tuh anaknya ini Bang, capture every moment. Oke. What does that even mean? Jadi misalnya nih udah jualan, udah foto aja, foto produknya, foto ininya, foto tempatnya. Dan saat itu hari pertama kita tuh hujan, mau dekat maghrib. Tapi stok makanannya masih banyak, jualannya masih banyak, dan hujan. Jadi setelah maghrib makanannya udah mau bungkus nih, udah kita mau pulang, selfie sama makanan yang nggak laku. Selfie kan. Nah jadi udah banyak foto, tercetuslah ide untuk upload di TikTok di hari kedua jualan. Berarti di hari pertama tuh belum promosi sama sekali. Paling cuma di Instagram pribadi, guys kita udah ada di sini ya. Buat yang lewat mampir. And then nobody came. Nggak ada. Oke. Hari kedua tadi TikTok yang dikontenin yang tadi. Iya di tadi. Mungkin kalau lihat TikTok masih ada karena di pin up, karena memorable sekali. Itu apa ya istilahnya, batu loncatan sekali konten itu. Dan alhamdulillahnya naik, engagementnya tinggi. Dia tuh kayak cuman foto di slide versi TikTok lah. Yang ada tulisan yang ada tulisan gitu. Istilahnya tuh usaha, lupa pokoknya kayak usaha kecil-kecilan. Slide lagi ini kuenya, slide lagi hari ini kurang kursinya. Slide lagi tapi hari ini hujan, tapi nggak apa-apa, hari pertama senang ada yang beli. Jadi apa ya, kita tuh sebenarnya mencurahkan perasaan hari itu. Mungkin banyak yang connected dan ingin mencoba. Jadi dari konten itu alhamdulillah. Iya, antara buah juga mungkin ya orang-orang TikTok ya. Tapi ternyata enak kok. Ya nanti aku jelasin kenapa orang bisa nanti. Jadi gara-gara konten itu alhamdulillah kontennya naik, orang-orang jadi yang paling banyak sebenarnya komen yang semangatin.
Semangat bang, ini di mana? Semangatin. Belum ada yang nanti aku beli ya bang, nanti aku mampir, nggak ada. Semangat dulu, semangat ya bang, insya Allah ada jalan. Semangat. Pokoknya cuma bisa bantu doa ya, bukan beli doa. ya. Semangat. Oke. Terus Selanjutnya karena ini efeknya lumayan. Maksudnya viewersnya tinggi gitu kan. Buat lagi video kayak get ready persiapan mau jualannya. Ini day 2, day 3. Day 3 kayaknya. Day 2 belum ramai juga Day 2 berarti. masih kayak hari pertama. Oke. Masih membaca situasi. Cuman lebih banyak yang kasihan ya maksudnya. Sudah mulai Abis itu day ketiganya itu tuh ada problem sama si bot tanaman ini. Oke. Kayaknya karena di displaynya itu ada tanaman juga, jadi kayak ada sedikit jatuh-jatuh tanah, ada semut jalan-jalan, jadi kan kuenya nggak aman. Oke. Jadi kita mikir gimana supaya at least orang bisa lihat aja kuenya, nggak usah ada si tanaman-tanaman tinggi ini kan. Minta izin pindah ke sebelah sananya, tapi pakai meja sendiri. Oke. Meja sendiri Kak. Jadi kita bawa meja dari rumah ukuran kurang lebih 1,8 meter kali 80 cm. Kita buat display, udah jualan di meja gitu aja Kak, taruh yang kayak teman-teman lihat sekarang itu di sampai Instagram. sekarang ya berarti? Sampai sekarang. Setup yang sekarang itu masih segitu. And then what happened di day 3 itu? Di 3 itu karena udah ada setup dan anaknya mikir konten, jadi segala persiapan di meja itu divideokan. Oke. Jadi kayak sambil taruh keranjang di videoin, sambil beres-beres videoin, ada orang beli di videoin. Itu sendiri tuh ya? Sendiri. Emang taruh tripod di situ ya udah. Kayak lupa pun ada HP di situ. Memang kalau ada orang beli kan kita excited ya. Silakan kabung beli apa segala macam. Udah sampai ke rumah ngedit, upload dan alhamdulillahnya mungkin orang-orang suka. Jadi mungkin orang-orang gitu melihat itu sebagai video tenang kali ya. Oke. Seru mungkin ya kalau orang lihat kayak berkegiatan gitu. Excited kayak lihat orang beres-beres, lihat orang masak ada orang beli segala macam. Jadi video itu karena video itu naik, jadi saya merasa video-video kayak gini juga harus diperbanyak nih, model-modelan konten kayak gini. Jadi tiap hari sebelum mulai jualan itu tuh selalu nge-record persiapannya, nge-record orang-orang yang beli. Bahkan sampai tools untuk konten tuh sampai beli mikrofon ini, ini kan mikrofon yang kayak dimaksimalin sekalian ya. Oke. Habis itu ya udah dari situ, alhamdulillah mungkin karena orang banyak tahu, banyak coba dan mungkin juga produknya disukai sama mereka. Oke. Jadi banyak nih. Jadi mulai bener-bener rame itu yang sampai kewalahan itu di puasa day kedua. Puasa day kedua. Itu kalau kita analogikan Bang, misalnya produksi hari pertama ini masih 1. Produksi hari ketiga itu udah 4 kayaknya. Oke. Yang kita produksinya itu masih katakanlah 20 pieces, itu tuh sekarang udah 80, udah 90 satu item. Per itemnya itu. Satu macam. Jadi kita kurang lebih ada 9 macam yang kita buat sendiri. Jadi sebenarnya agak kalang kabut ya, cuman ya gitu. Tapi itu habis semua. Alhamdulillah. Setiap hari dan alhamdulillah Kak. Mantap, masya Allah, tabarakallah. Iya, kita juga nggak expect bakal. Itu hitungannya cepat nggak sih Bang? Cepat. Mau tanya karena juga. Karena jualannya juga uniknya nggak seharian ya. Iya, cuma dari jam. Tiganya orang Aceh. Jam 3-nya orang Aceh. Sampai habis sold out. Jam 6 sih biasa. Maghrib tapi gitu ya? tapi terakhir biasa maghrib sih. Maghrib kita udah beres-beres balik. Oke. Dan ini salah satu jualannya ya? Ini salah satu yang best seller atau? Ini best seller salah satu, Fudgy Brownies. Cuman ini karena pakai loyang, 20 kali 20 dia nggak selumer itu. Tapi yang satu lagi yang di booth biasanya dia Fudgy lumer. Yang agak kecil gitu ya? Iya, yang agak kecil, 10 kali 20. Tapi rasanya juga enak sih guys, karena nggak terlalu manis ya, tergantung preference ya. Orang yang suka ini. Buat saya apa aja manis sudah. Kalau ada gula. Selama kue. Selama gula. Terus kenapa 3PMK? Dari awal emang udah set nama seperti itu atau gimana? Karena sebelum jualan kita tuh mikir ini mau jualan kue pagi atau mau jualan kue apa nih? Karena kalau kue pagi kan identik sama kue yang 1.000-2.000. Oke. Orang kan kalau ngopi
Keren. Beli kue pagi dulu. Iya. Beli yang 1.000-2.000 aja karena kue pagi untuk ngunyah aja. Jadi kita mikir kayaknya segmen kita ini nggak pagi karena kue kita bukan yang kue-kue pagi. Misalnya lebih ke dessert, lebih ke roti, segala macam cookies. Jadi memutuskan jualnya itu siang. Siangnya jam berapa? Jam 3 gitu, jam 3 siang. Terus mikir ini namanya apa nih? Karena Instagram udah harus dirilis terus di hari itu. Iya. Ya udah karena bukanya jam 3 3 PM aja, 3 PM. Sesimpel itu. Namanya 3 PM karena buka jam 3. Walaupun ini harus diklarifikasi, walaupun sekarang kita bukanya jam 4. Jam 3 jam 3 orang Aceh karena produksinya baru selesai mepet di jam 3. Oke. Berarti semuanya masih di-handle sendiri ya? Iya. Sebenarnya nggak sendiri kali, bertiga. Ada Ayah, Umi sama Saif. Wow. Keluarga sendiri keluarga ya? sendiri. Keren. Jadi di dapur itu Saif sama Umi, Ayah itu yang bagian belanja, nitip tepung, nitip mentega, itu Ayah. Mantap sih. Ini benar-benar menginspirasi loh teman-teman ya. Jadi boleh ini dikit ya, kita bahas dikit ya. Tadi yang paling menarik itu waktu cerita Saif yang hari pertama nggak laku, saingannya mah tanaman tinggi-tinggi pula gitu. Sampai ada orang belakang UHT dia support, dia beli gitu. Tapi ada motivasi yang ini mungkin baik ya untuk kita semua gitu. Dan karena ini kayak relate banget dengan cerita saya dulu gitu. Jadi ini juga ada quote dari orang sebelah sana kata dia. Jadi hidup ini sebenarnya skill hidup yang paling tinggi dan harus kita punya itu adalah dancing in the pouring rain. Itu yang dilakukan sama Saif tadi. Jadi kita boleh nangis. Apapun lah, nelangsa, sengsara, apa segala macam, cobaan hidup apa segala macam, tapi yang paling penting adalah ketika gloomy itu, kita kebasahan, air mata kita tumpah, tapi kita masih bisa menari. Jadi dancing in the pouring rain. Jadi ya pura-pura bahagia aja gitu. Kayak kalau Saif tadi bentuknya kan kayak bikin konten gitu terus di ini, dan alhamdulillah itu jadi jembatan kan ya, jadi jembatan sehingga banyak orang yang jadi mulai mungkin awalnya simpati ya. Dan ini bocoran dikit nih, walaupun hari ini bukan bicarain konten marketing ya, tapi sedikit kita bahas karena sayang kalau saya lewatin salah satu angle atau cara kita bikin konten untuk jualan yang sangat persuasif, maksudnya bukan salesy, bukan pushy, kayak bukan jualan banget gitu. Itu adalah memang ngangkat realitas hidup gitu. Ngangkat realitas hidup, dan biasanya memang bahkan dalam ilmu sales ya, bukan marketing, dalam ilmu penjualan itu unsur keterkasihanan, kasihan orang. Kasihan orang sama kita itu dimanfaatin. Gitu. Pernah nggak kalau misalnya ada sales gitu, Kak bantulah Kak, aku udah belum tutup target ini, Kak bantulah Kak, kalau nggak aku dipecat Kak. Walaupun itu nggak saya rekomendasikan dipakai ya, karena itu very pushy. Tapi basicnya sama gitu. Manusia ini tuh nggak tegaan. Jadi itu dimanfaatin untuk bisa jualan. Nah, caranya Saif tentu jauh lebih elegan tadi kan, kayak menceritakan proses dan lain-lain. Jadi orang merasa kayak oh ini orang harus atau layak disupport gitu. Keren sih. Ternyata produknya juga enak ya. Kalau nggak mungkin sampai sekarang masih rame. Iya. Kadang orang juga suka jago jualan tapi produknya biasa aja gitu. Atau kalau dalam hal makanan nggak enak ya. Mungkin orang sekali beli habis itu kapok, udah nggak balik lagi, nggak repeat gitu. Yes, Ika. Oke. Terus berarti untuk sekarang strategi marketing yang saya pakai berarti masih organik ya, buat konten sendiri aja berarti? Sejauh ini masih gitu, masih dan organik. Masih efektif juga ya, masih rame? Masih rame lumayan, cuman saat ini juga agak struggling dicari ide konten ya. Oh, ide konten. Karena kan kita running sendiri, mulai dari produksi, kita yang ngekonten, kita yang editing, kita yang adminnya juga. Oke, mudah-mudahan topik hari ini bisa bermanfaat untuk Saif berarti. Iya, karena perlu juga. Iya. Soalnya kita di episode kali ini Saif dan teman-teman semua ya, kita topiknya ini agak rada ekstrim nih topiknya. Gimana caranya ngejual produk
yang bisa laku sampai kiamat gitu. Waduh. Jadi kayak H-1 kiamat itu orang pasti nyari gitu. Nyetok. Iya, maksudnya kan nggak tahu kan, nggak Iya, ada betul, tahu betul. kapan kiamat ya. Betul. Oke, tapi sebelum itu biasanya Ika suka nanyain ini, nodongin ini, apa yang mau ditodong? Oke. Biasanya untuk penonton podcast kita kasih penawaran spesial saya. Kita biasanya minta sih, karena kan dari bisnis ownernya Iya, sendiri ya. iya. Apakah ada penawaran menarik khusus untuk penonton podcast kita, seperti apakah diskon, voucher, atau mungkin kuis berhadiah dari bisnis ownernya? Oke, boleh. Mungkin buat teman-teman yang nonton atau teman setia panggilannya apa? Teman setia. Teman setia Sago TV. Pemirsa Sago TV. Mungkin nanti setelah ini deh ya, kalau teman-teman ngikutin Instagram kita atau dari Sago TV juga 3PM, nanti kita bakal buat kuis. Kita bakal giveaway mungkin beberapa produk kita di sana. Seru tuh. Mulai dari mungkin bisa soft cookies kita buat teman-teman mungkin yang belum cobain bisa dapetin secara free. Nanti kita bakal ini di sana. Oke, berarti Dan caranya tadi follow Follow Instagramnya dulu. ya. Instagram. Follow Instagramnya dulu teman-teman ya, 3PM Bake ya. Iya, 3PM Nanti Bake. ditayangin juga di layar. Teman-teman follow dulu supaya nanti bisa dapat updatean Benar. quiz atau karena giveaway. kalau sekarang kayaknya belum kepikiran ya. Iya, Karena apa? kodongnya tiba-tiba Karena sebenarnya. Skemanya kayak gimana Iya. nanti deh di Instagram kita karena memang semua tamu yang kita undang itu kita todong. Kita todong. Kita todong. Tujuannya gini, ya ini juga kan podcast digital marketing kan, Iya, pemasaran. benar. Jadi podcastnya juga harus memenuhi unsur pemasaran betul, gitu. betul, Jadi betul. yang nonton bukan cuma dapat cerita, inspirasi, pengetahuan, tapi juga dapat aku suka kayaknya sama Bang nih. Aku Iya. suka sama produknya. Kayak Iya. mana aku mau coba ya. Nah, tiba-tiba terus kita bilang if you like me or if you like the story whatever, ini dapat Iya. diskon atau apa Oke, gitu. boleh. Gitu kira-kira. Tapi sampai sekarang nih Saif, ada nggak sih kendala satu hal yang masih menjadi kendala Saif di bisnis sampai sekarang? Kendala apa ya? Atau hal yang kayaknya harus ada ini nih baru Ya kan rasanya kalau lebih penjualan enak. kan alhamdulillah nggak semiris waktu hari pertama Iya, buka betul. tuh. Betul. Oke, sekarang apa? Sekarang kendalanya palingan karena kita udah nambah jumlah produksi. Jadi dapur yang sekarang itu masih kita kan kalau misalnya aktivitasnya di rumah berarti kan ada kebutuhan dapur rumah sama dapur produksi. Yes, oke. Jadi itu kita masih nyampur. Oke. Jadi paling itu aja sih. Jadi Oke. Kalau yang masak gimana? yang masak apa tuh? Cukup orangnya. Maksudnya itu tuh ada kendala nggak? Masih Kalau cukup, tenaga insya Allah aman. ya? Oke. Masih bisa ke cover. Cuman itu aja sih paling. Si tempat produksinya mungkin next time bisa. Sebenarnya ini manifestasi juga. Oke, iya Bisa doa punya kan. dapur Oke, produksi yang iya. proper. Oke. Dan mungkin bisa ngajak teman-teman untuk produksi bareng kan, bisa buka lapangan kerja juga buat teman-teman yang Jadi tim suka ya. baking Oke, kan, jadi oke, bisa oke. bertumbuh bareng juga. Itu bisa jadi ide bisnis sendiri loh. Oh iya. Iya. Jadi kita bikin central kitchen. Heeh. Central kitchen itu kayak dapur bersama gitu Iya. untuk pebisnis-pebisnis katakanlah makanan yang mungkin budget terbatas gitu kan. Tapi ya, perlu kalau dapur. Perlu dapur, udah masuk ke situ aja. Oh iya. Iya, jadi itu Sharing dapur. Iya, sharing dapur bayar aja. Tapi tidak resep ya. Tidak resep, Sharing dapur. tidak resep. Ya kan, maksudnya kan itu lumayan Iya, budget benar. kan, lumayan juga. Karena duitnya. untuk build up sendiri aja dapurnya agak susah ya. Yes. Benar-benar Dan yang betul. paling penting kan mahal juga Iya, benar. gitu. Makanya ini lagi disisihin dikit-dikit Oke, untuk buat berarti yang di proper. dapur ya untuk produksi ya. Oke, jadi seperti biasa teman-teman, kita di setiap episode punya satu topik, dan topik kita pada hari ini tuh gimana sih caranya jualan yang akan laku sampai hari kiamat. Kayak tadi udah kita bahas sekilas ya. Tapi mungkin kita bisa tanya ke Bang Maula, gimana sih Bang caranya? Oke. Jadi kalau kita ingat-ingat pelajaran ekonomi dulu mungkin ya, pelajaran ekonomi dulu itu kan ada kayak istilah kebutuhan primer, ada sekunder, ada tersier gitu. Nah, banyak orang ngira ketika saya memperkenalkan istilah jualan anti karat sampai kiamat itu nebaknya pasti ini pasti jualan yang ada kaitannya dengan kebutuhan primer kayak makan, sandang, pangan, papan lah. Nah, dan bisnisnya Saif ini kan supporter sebenarnya di bagian pangannya. Jadi orang
habis makan biasanya kan ada yang dessert kayak gitu untuk makanan penutup kayak gitu. Itu benar, itu juga pasti selama manusia masih ada pasti produk itu dibutuhkan. Nah, pertanyaannya kemudian apakah orang belinya ke kita atau ke sebelah kan itu aja. Di situ kita perlu belajar soal pemasaran atau marketing dan sales. Nah, yang saya maksud dengan produk yang bisa laku sampai hari kiamat itu sebenarnya bukan saja dari jenis produknya, tapi lebih ke ide bagaimana ngejual produknya. Produk, kalau bahasa saya kira-kira gini, kita kalau tahu rahasia ini, teknik ini, bantal guling disausin sama kecap juga laku gitu. Tapi kan itu manipulasi ya, maksudnya itu jadi berbohong. Cuman maksudnya seampuh itu. Nah, dan ini mudah-mudahan bisa ngebantu kita semua, terutama yang lagi mentok bikin ide konten kayak Saif tadi. Nah, jadi ada 3 kategori yang manusia itu secara alami atau secara fitrah itu nggak bisa lepas gitu, cannot live without. Yang pertama adalah wealth, boleh dicatat ya, wealth. Yang kedua adalah health, yang ketiga adalah relationship. Jadi wealth, health, relationship. Ini 3 isu yang sebenarnya primer, tapi sayangnya belum banyak orang business owner gitu atau product owner yang sampai ke level konten dan iklannya itu ngebahas itu. Jadi kita bahas misalnya kayak bisnis makanan misalnya. Bisnis makanan itu supaya dia lebih long lasting, supaya dia, ini kan makanan itu sendiri sebenarnya kan primer ya, walaupun cake itu bukan primer tapi kan dia support pangan gitu. Nah, supaya dia jadi lebih efeknya itu lebih long lasting, itu bisa kaitkan produk dengan wealth, health, relationship. Contoh, kalau aku bikin usaha yang sama kayak Saif, salah satu konten yang mungkin aku angkat itu adalah soal relationship. Misal, gara-gara beli kue di 3PM Bake, aku ketemu pasangan. Atau angkat cerita yang saya merinding nih, angkat cerita yang lain. Ada 2 orang antara ayah dan anak yang lama udah nggak bagus komunikasinya. Sang ayah bingung. Ini gimana ya aku bisa breaking the ice gitu supaya nggak kaku lagi sama anak sendiri. Nggak tahu lah masalahnya apa, pokoknya sama anak nggak akur. Pas jalan, di pinggir jalan ngelihat ada 3PM Bake. Dek, kita singgah dulu yuk beli coklat. Kayaknya ada brownies tuh. Ada suka coklat kan? Mungkin si anak kayak masih oke, turun dari mobil atau motor, nyobain, terus senyum, terus pelukan. Man, itu relationship dibangun. Jadi sebenarnya 3 topik tadi, wealth, health, relationship, itu bisa dipakai di produk apapun. Makanya kayak saya bilang tadi, even bantal guling disausin juga bisa dijual kalau pakai kayak gitu. Coba cek misalnya konten-konten iklannya di Thailand. Pernah kan lihat iklan konten Thailand yang viral-viral itu? Pasti yang diangkat, kayak 80% yang diangkat itu temanya relationship. Yang paling ingat, kalau saya pribadi yang ingat, mungkin pernah lihat juga, yang seorang dokter ngegratisin pasiennya operasi. Gitu. Jadi ada seorang anak, dia udah nangis, udah bingung bayar, orang tuanya kanker. Dia bingung mau ngebayarnya gimana. Saya masih sampai sekarang masih merinding karena memang topik ini tuh kayak mana ya, manusiawi banget gitu. Jadi dia pas bingung mau bayar bill rumah sakit gimana, terus tiba-tiba waktu dia balik ke rumah sakit, kan cari uang nih keluar rumah sakit, pas balik bayangan dia itu udah jelek aja, orang tuanya udah diusir, maksudnya udah dikeluarin dari kamar gitu. Tapi kok nggak ada orang tuanya. Dia datang ke bagian administrasi, bagian administrasinya ramah-ramah gitu, makasih ya Pak. Terus, loh kok makasih gimana? Terus minta tanda tangan. Udah ada yang bayarin. Yang bayarin siapa? Dokter yang megang orang tuanya. Kenapa? Karena waktu kecil dulu si dokter ini miskin. Dia pengen kali makan, kalau nggak salah kue atau mie kayak gitulah.
dia nggak punya uang, terus diusir sama orang, kamu nggak boleh di sini. Si bapak ini sayang, wade tadi. Nah, mudah-mudahan tuh jadi cerita juga bagus tuh. Bapak ini sayang, diambil anak tuh, nah nak makan. Itu dia hafal mati bentuk muka bapak tuh, kalau aku besar nanti, kalau aku jadi orang, mudah-mudahan aku bisa baik kayak bapak itu. Kebetulan orang yang dia bantu itu, yang saat itu lagi butuh bantuan dia, itu adalah orang yang pernah bantu dia puluhan tahun yang lalu. Nah, cerita itu diangkat, ujung-ujungnya apa? Produk asuransi. Keren. Iya, jadi sebenarnya apapun produknya, kalau diangkat tema relationship atau tema sehat, makanan kan bisa tema sehat. Ketika Saif misalnya bikin produk baru, gluten free, masih dikit kayaknya di Aceh orang yang angkat gluten free, terus sugar free, atau kalau nggak mungkin sugar free mungkin less sugar, ya kan, kurang gulanya nggak terlalu banyak. By the way, ada kok pengganti gula, stevia misalnya, kayak stevia. Tapi nggak tahu ya apa bisa diaplikasi. Saya pernah dengar istilah keto. Keto diet itu mereka kan memang meminimalisir konsumsi atau intake karbohidrat dan gula. Memang kayak hampir 0% mereka konsumsi. Tapi uniknya mereka itu punya kafe yang juga jual brownies. Manis juga gitu. Walaupun nggak terlalu manis ya. Waktu ditanya, ini kok manis ya, dari mana? Stevia. Jadi 1 tetes 2 tetes aja udah manis. Kayak gitu. Jadi bisa tuh kalau mau ada pengembangan produk yang dijualnya itu health-nya. Dan uniknya kalau kita menjual pakai 3 angle ini, orang nggak relevan lagi dengan produknya, tapi lebih ke misinya. Ini gue banget nih. Jangan-jangan gara-gara makan kue itu, aku bisa baikan lagi sama pasangan, sama anak, sama teman. Itu dijual tuh. Tergantung segmen marketnya yang yang ditargetin Saif apa. Sama teman-teman juga ya gitu. Jadi kalau setiap produk itu jangan lupa pikirin market. Ini segmennya siapa yang mau dilayani. Supaya nanti cerita relationship-nya nyambung. Misalnya kalau emang temanya anak muda, kalau nyeritain percintaan kakek nenek yang udah puluhan tahun bersama kan kayak kurnyam gitu kan, kurang nyambung kan. Ini istilah baru kurnyam. Oke. Wealth. Kalau wealth ini kayak produk kemarin yang ini karena ngomongnya H-7 puasa kan. Bulan puasa kemarin sampai lebaran itu ada 2 produk, satu dari Indonesia, satu produk Malaysia yang baju koko. Itu viral di TikTok, tahu nggak? Tahu. Yang modelnya dibikin ganteng-ganteng, terus jalan di Bukit Bintang Street kalau di Malaysia, kalau di sini nggak tahu saya di mana. Saya ngikutin yang Malaysianya. Jadi saya ini kan kebetulan lumayan sering dulu ke Malaysia, ke KL gitu. Jadi ngerasa kayak dulu tuh kayak nggak mau beli pakai baju Melayu gitu. Kayak apaan sih baju Melayu gitu. Tapi gara-gara itu keren ya ternyata. Keren ya. Maksudnya dari mobil Ferrari, Porsche, tapi pakainya baju itu ternyata bisa keren juga gitu. Bisa terlihat kaya. Itu yang dijual, terlihat mewah, terlihat ini parfum, coba lihat. Yang dijual itu apa? Wealth, romance, yang kayak gitu, kayak gitu. Fancy. Iya, itu kemasan. Iya, itu tergantung lagi apakah emang segmennya perlu ke situ gitu. Kalau itu kan emang kayak dia jual baju koko tapi yang segmennya premium. Very expensive gitu. Tapi orang rela nabung loh. Kalau ini yang diangkat, ingat ya teman-teman, wealth, health, relationship. Kalau orang udah kena dengan itu, produk, harga bahkan nggak relevan lagi. Orang nabung. Karena dia berasa story dia diangkat. Relate. Gitu. Insya Allah kalau pakai kayak gitu, harusnya by teori ya, produk itu apapun bisa laku. Tinggal kreativitas kita aja. Karena relationship banyak cerita yang bisa diangkat dan seterusnya. Dan again, mudah-mudahan bisnis teman-teman bisa bertahan sampai hari kiamat. Amin. Dan bisnis Saif juga, bisnisnya juga. Oke, itu dia tadi pembahasan seru kita tentang perjalanan bisnisnya Saif 3PM Bake dan juga tentang topik kita tadi. Gimana caranya ngejual
yang laku sampai kiamat. Oke, karena waktunya terbatas, jadi kayaknya kita cukupkan di sini dulu. Terima kasih banyak. Iya, makasih Saif udah main-main ke tempat kita nih, bawain kue juga. lagi kue. Jangan lupa dicobain guys. Iya, jangan lupa di-follow juga ya 3PM Bake. Bake tadi. Nanti tungguin ada promo khusus untuk teman-teman yang nonton podcast kali ini. Thank you guys for watching. Terima kasih udah nonton. Bye-bye. Bye. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.